selama bulan Mei ini akan terjadi bearish. Jadi Bitcoin itu akan turun hingga ke level 30.000 US dollar. Mungkin bisa di bawahnya sedikit, oke? Tapi tidak secepat, tidak langsung. Hai guys, kembali bersama saya Sun Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories di Crypto Weekly Update. Oke, seminggu ini kita mengalami kejadian yang berat ya. Jadi saham pada turun, apalagi saham-saham teknologi seperti Amazon aja turun sampai 7% lebih. Kemudian juga kripto. Wah, kalau kripto udah parah banget. Bahkan Bitcoin sudah menembus support 22-nya, yaitu support multimannya. Dan diperkirakan akan jatuh sampai angka 30.000 US dollar. Oke, nah jadi tanggal 4 kemarin, kripto sempat naik, bahkan saham-saham teknologi juga sempat naik lumayan tinggi. Bitcoin sempat naik sampai 5,5%, sedangkan koin Metaverse sempat naik seperti Gala, Sen, itu sempat naik sampai 20% lebih. Tapi itu hanya bertahan satu hari. Kenapa? Karena di saat itu, Jerome Powell, ketuanya Fed, mengadakan pertemuan dan mengumumkan bahwasanya Fed akan menaikkan suku bunga hanya 50 poin dari rencana di atas 75 poin, oke? Jadi sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian trader dan sebagian investor menganggap itu adalah berita yang baik. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwasanya Fed berusaha untuk menekan bunga obligasi. Jadi dengan memperlambat bunga obligasi adalah sesuatu hal yang baik buat mereka karena tidak di atas 75 poin. Tapi bagi sebagian besar investor dan sebagian besar trader, menurut mereka itu adalah hal yang kurang baik karena pada intinya biarpun hanya naik 50 poin itu adalah hawkish, tetap akan naik. Berarti itu berarti obligasi tetap dinaikin. Belum ada tanda-tanda akan melakukan dovish, penurunan suku bunga. Bahkan Jerome Powell juga mengumumkan bahwasannya mereka akan menaikkan suku bunga pinjaman. Oke, jadi selama pandemi mereka sempat turunin suku pinjaman hingga 0,25%. Dan di pertemuan kemarin, di perjumpaan pers kemarin, Jerome Powell mengumumkan bahwasanya dia akan menaikkan hingga 2%. Oke? Dan akibatnya, rally cuma bertahan satu hari, setelah itu drop gila-gilaan. Sehingga Bitcoin juga menembus support multiman-nya, support tahun 2022-nya. Oke? Nah, jadi apa yang akan terjadi ke depan? Oke? Nah, sekarang ini kita dapat melihat bahwasanya the Fed belum ada tanda-tanda untuk melakukan dovish. Juga sekarang pasar ditekan oleh data ekonomi yang melambat dan kejadian lockdown di China itu sangat mempengaruhi market. Sangat mempengaruhi market. Belum lagi perang Rusia Ukraina yang membuat kecemasan akan ketakutan akan resesi, inflasi yang tinggi gitu loh. Jadi saat ini koin dan saham itu menjadi aset yang sangat-sangat beresiko. Makanya nggak heran jika investor memilih aset yang jauh lebih kecil resikonya, seperti obligasi, seperti USDT, US dollar gitu loh. Oke, nah makanya di sini apa yang harus kita lakukan? Oke, nah menurut saya saat ini kan lagi turun, jangan beli dulu. Karena menurut saya kalau Anda beli sekarang, Anda seperti menangkap pisau yang sedang jatuh, tangan Anda akan berdarah, Anda akan berdarah. Oke, tunggu aja dulu, wait aja dulu. Wait, lihat seminggu ini bagaimana. Dan menurut saya sih bukan menunggu satu minggu ini, karena menurut para ahli selama bulan Mei ini akan terjadi bearish. Jadi Bitcoin itu akan turun hingga ke level 30.000 US dollar. Mungkin bisa di bawahnya sedikit, oke? Tapi tidak secepat, tidak langsung. Bitcoin tidak akan langsung turun dalam beberapa hari ini ke 30.000 US dollar. Tapi dia akan konsolidasi dulu. Oleh karena itu, jika Anda seorang trader short term, Anda pemain short term, Anda boleh trading di saat konsolidasi itu. Cuman jangan greedy. Oke, ambil 2-3% sudah cukup. Ambil 2-3% keluar, ambil 2-3% keluar. Oke. Nah, untuk Anda yang seperti tadi saya bahas untuk investor jangka panjang, tunggu dulu. Oke, jangan buy dulu. Jangan buy dulu. Tunggu sampai dia turun sampai ke level 30.000 US dollar, Anda baru mulai buy the dips, oke? Nah,
kesimpulannya adalah antar bulan 6 akan mulai terjadi kenaikan para koin dan saham, dan bulan 7 itu akan mulai rally, oke? Dan tahun 2023 itu merupakan tahun rally-nya para koin dan saham. 2023, 2024 itu adalah tahun rally-nya saham dan koin, oke? Namun Bitcoin di bulan 7 itu diperkirakan akan mulai naik hingga ke level 60 sampai 65 ribu US dollar di akhir tahun. Oke, dan Bitcoin akan menjadi leader, akan menjadi pemimpin yang akan membawa semua koin ikut dia naik ke sana. Oke, jadi simple strateginya, Anda cuma perlu wait, tunggu sampai dia turun ke level 30 ribu US dollar, baru kita mulai buy the dips, dan boleh mulai nabung terus sampai ke akhir Juni. Oke, dan di bulan Juli dia akan mulai naik, dan di saat itu saya rasa kesempatan Anda untuk mulai mendapatkan koin murah itu udah nggak ada. Jadi inilah kesempatannya, oke? Jadi bisa dibilang ini sebuah keberuntungan juga, karena apa? Kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan koin murah, koin diskon, oke? Bahkan ini koin ini murahnya itu sama seperti 2 tahun lalu loh, sama seperti tahun lalu ya, sama seperti tahun lalu, 2 tahun lalu, bener, sama seperti 2 tahun lalu. Jadi ini benar-benar harga yang sangat murah. Anda bisa mulai invest, mulai nambah, oke? Dan seperti saran saya sebelumnya, jika Anda investor jangka panjang, maka invest lah, itu seperti menabung. Setiap bulan nabung dari keuntungan, jangan pakai uang aktif. Oke, dari keuntungan ambil disisihkan untuk beli koin. Oke, nah seperti sekarang ini tunggu dulu, nah, ntar beli, bulan depan beli lagi, seperti itu kira-kira. Oke. Namun jikalau Anda trader short term, ya hati-hati, karena sekarang ini memang dia akan terjadi konsolidasi, tapi tetap grafiknya itu downtrend. Oke, hati-hati dengan downtrend ini. Jangan greedy. Oke, tentukan patokannya itu di bawah candle resist sebelumnya. Oke. Nah, namun di sini saya ingin sharing kepada Anda, ada cara lain yang lebih aman dan lebih pasti dalam mendapatkan keuntungan atau cuan di kripto, yaitu dengan mining. Oke, nah sekarang ini kan sudah mulai beralih ke yang namanya proof of stake. Proof of stake ini adalah mining dengan cara menggunakan stake. Oke, dan di sini muncullah yang namanya mining pool. Mining pool adalah komunitas untuk mining coin. Oke, nah di sini Anda bisa mendapatkan keuntungan dari join mining pool tersebut untuk mining coin. Oke, dan seperti yang saya ikutin sekarang adalah mining poolnya Tron. Saya sudah mendapatkan lebih dari 40% hanya dalam waktu 2 minggu, oke? Dan ini aman, oke? Amannya karena apa? Karena stake itu artinya deposit atau mengunci. Jadi kita cuma perlu mengunci USDT kita, oke? Bukan koin ya, USDT. Jadi kita mengunci stable coin untuk mendapatkan koin Tron. Jadi kita mengunci USDT kita ke wallet yang namanya cold wallet, yang walletnya itu bebas, yang penting mendukung TRC20 dan dApp browser, oke? Nah, jadi hanya kurang dalam 2 minggu saya bisa mendapatkan lebih dari 40%. Dan ini aman, karena apa? Karena kita tidak mentransfer USDT kita ke mining poolnya. Jadi dana kita tetap di wallet kita. Dia hanya menghubungkan node ke node untuk mengambil angkanya kita, oke? Dan kapan jam Anda mau transfer yang di wallet ini? Biarpun kita udah dapat ininya ya, kita sudah melakukan, ini namanya smart contract, Biarpun smart contract ini sudah berjalan dan kita sudah mendapatkan hasil miningnya, kapan jam kita mau tarik uangnya, kapan jam kita mau transfer uangnya bisa. Oke, dan inilah makanya kenapa disebut aman. Oke, nah makanya jika Anda ingin membuktikan ini scam atau tidak, gampang. Bisa nggak dananya itu ditransfer kapan aja? Dan ini bisa, dan bisa dibuktikan. Oke, terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Hati-hati terhadap bulan ini, dan karena ini adalah bulannya beruang, oke? Jadi akan downtrend sampai bulan 6, oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan, oke? Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.